Halo semua, pada saat ini saya akan membawakan summary morning worship tanggal 25 Mei 2023. Morning worship kita kali ini berasal dari pelajaran kutipan 1 BC 1084 paragraf 7. Gospel atau Injil pertama kali dikabarkan kepada Adam oleh Kristus. Adam dan Hawa merasa kesedihan yang mendalam atau yang tulus dan pertobatan akan kesalahan mereka. Mereka percaya akan janji Tuhan dan mereka diselamatkan dari kebinasaan. Mari kita gali dalam apa arti daripada kutipan ini. Kita tahu bahwa kondisi Adam dan Hawa itu melanggar hukum Tuhan atau mereka berdosa, yang mana hasil dosa ialah kematian. Dan kematian itu gelap. Artinya, mereka perlu diselamatkan dari kematian atau kegelapan itu. Untuk menyelamatkan itu, perlu mengabarkan sesuatu. Dan yang dikabarkan kepada Adam ialah gospel. Hasil gospel dikabarkan, Adam dan Hawa merasakan kesedihan yang tulus dan pertobatan akan kesalahan mereka. Kalau hasilnya itu membuat Adam dan Hawa bertobat, artinya gospel itulah penyebabnya. Artinya gospel itu menunjukkan sesuatu sehingga hasilnya itu ialah pertobatan. Apa yang sebenarnya gospel itu kabarkan? Kita tahu di 1 Korintus 1 ayat 23, gospel itu adalah Kristus disalibkan. Ketika Kristus disalibkan, Kristus itu adalah anak Bapa. Artinya, kematian anak Bapa yang Anda melihat itulah yang membuat Adam dan Hawa bertobat. Jadi dengan melihat anak Bapa harus mati, Adam mengerti bahwa kematian anak Bapa itu penyebabnya ialah dosanya Adam dan Hawa. Dan itulah yang menghasilkan pertobatan bagi Adam dan Hawa. Gospel itu juga membuat Adam dan Hawa percaya akan janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Janji Tuhan itu ialah kehidupan kekal. Kenapa diberikan janji? Artinya kondisi mereka ketika diberikan janji itu tidaklah memiliki kehidupan kekal, melainkan kematian kekal. Jadi kematian kekal ini adalah kondisi di mana mereka tidak memiliki kehidupan kekal. Dan di saat kondisi mereka tidak memiliki kehidupan kekal, mereka dijanjikan kehidupan kekal. Kalau kehidupan kekal itu dijanjikan itu artinya perlu memenuhi syarat. Kenapa Adam dan Hawa tidak memiliki kehidupan kekal? Karena mereka tidak memenuhi syarat yang kalau mereka penuhi, mereka bisa memiliki kehidupan kekal. Lalu ada pertanyaan, kenapa bisa dijanjikan kehidupan kekal lagi? Karena akibat atau hasil daripada mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima kehidupan kekal itu sudah diamankan, sehingga sekali lagi mereka bisa dijanjikan kehidupan kekal. Akibat atau hasil daripada mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima kehidupan kekal itu adalah kematian kekal. Jadi, kalau mereka tidak bisa dijanjikan kehidupan kekal lagi, kenapa? Karena hasil atau akibat dari mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima kehidupan kekal tidak diamankan, sehingga bumi kita ini diamankan dari orang berdosa. Kalau akibat atau hasil pelanggaran itu tidak diamankan, artinya bumi ini harus menderita. Padahal yang berdosa itu adalah orangnya, bukan buminya. Artinya orangnya lah yang perlu diamankan dari bumi, sehingga bumi aman dari orang berdosa atau dari orang-orang yang tidak aman bagi bumi. Tapi kita tahu kenyataannya ialah Tuhan Yesus mengamankan akibat dari pelanggaran itu, atau kematian itu diamankan oleh Tuhan Yesus. Dengan kematian diamankan oleh Tuhan Yesus,
Bumi bisa tidak diamankan kalau kematian atau orangnya itu diamankan. Tapi yang diamankan itu ialah dosanya. Dan dengan dosa itu diamankan, artinya orang dan bumi suatu kali kelak atau suatu saat akan hidup bersama dan akan aman dari dosa. Kenapa kita bilang akan kalau dosanya sudah diamankan? Karena ada pilihan. Kita ingat di Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya, itu menunjukkan bahwa ada pilihan. Jadi, Tuhan Yesuslah yang mati waktu dosa kita diamankan. Artinya, kematian Tuhan Yesus menjamin bumi ini dan orangnya akan aman dari dosa kalau orangnya percaya. Itulah nilai kematian Tuhan Yesus. Percaya itu bukan berarti bahwa kemampuannya hanya bisa ampuh kalau orangnya percaya. Barang siapa percaya itu, kemampuannya itu mampu, tapi kamu saja yang tidak benefit dari kemampuannya. Jadi, bukan tergantung percaya atau tidak percayanya orang yang membuat kuasa Tuhan itu mampu. Kuasa Tuhan itu selalu mampu, walaupun orang itu percaya ataupun tidak percaya. Kematian Tuhan Yesus menjamin akan ada bumi yang baru dan langit yang baru tanpa ada orang yang tidak percaya. Jadi, penting untuk percaya, karena kenapa tidak mau percaya kalau itu benar? Artinya, kalau saya tidak pernah belajar, saya tidak pernah bisa percaya sesuatu yang pasti ada. Keselamatan itu bukan pengetahuan otak saja, tetapi pengetahuan itu yang saya ketahui itu terjadi kepada saya, baru itu namanya tahu. Kita tahu bahwa gospel itu adalah kuasa Tuhan kepada keselamatan bagi orang yang percaya, bagi kamu yang percaya, bukan bagi kamu baca dia percaya. Jadi, kesaksian itu bukan berdasarkan kesaksian orang lain yang sudah ke surga. Kesaksian itu harus berasal dari pengalaman pribadi saya. Karena gospel itu adalah kuasa Tuhan yang menyanggupkan saya untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan ketika saya sudah melakukannya, itulah kesaksian pribadi saya yang bisa saya saksikan kepada orang lain. Dan kesaksian pribadi itu ialah ketika ada perubahan hidup dari diri kita sendiri, hasil daripada kuasa Tuhan. Percaya itu, kita tahu yang benar dan pilih yang kita sudah tahu benar. Dan bukti bahwa orang itu percaya ialah ada perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu kita tahu di saat dia memilih, pilihannya itu berbeda daripada waktu sebelum dia percaya. Jadi, dengan hanya memiliki pengetahuan yang benar, itu tidaklah cukup, tetapi perlu dibuktikan dengan memilih apa yang kita sudah tahu benar. Jadi, selamat memilih yang benar. Tuhan memberkati.